Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh lambaikan tangan, shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kita bangkit berdiri dulu sama-sama. Tengok kanan kiri, kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, saya ucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan, dan khusus minggu ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Karena itu mari kita sama-sama akan mulai ibadah ini, dan kita akan memuji dan meninggikan namanya dengan pujian pembuka berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia ada satu kemenangan, yakni iman kepada Tuhanku. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menjaga dan menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Untuk meresponi nas pembimbing, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hukum kasih, pengakuan dosa, dan pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan segala kelemahan, seringkali kita jatuh dalam dosa. Karena itu, marilah kita dengan jujur mengaku segala dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Marilah setiap kita secara pribadi mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri, dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Roma 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah kita menerima anugerah dari Tuhan, kita diberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kiranya Roh Kudus menolong senantiasa kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita
dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita responi untuk berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan kita menyanyikan bersama-sama Ketika Aku Berbeban Berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mereka sekali lagi, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan yang akan didoakan oleh pendeta. Matahari bersinar terang, burung
berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sehati bersama-sama mendoakan anak-anak kita yang akan mendapatkan bagiannya di kelas mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi anak-anak. Kami bawa anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia-Mu untuk anak-anak ini. Kiranya sejak mereka kecil, mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bahkan tepat pada waktunya, mereka memutuskan sendiri bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu sebagai generasi masa depan, baik untuk bangsa ini maupun untuk gereja Tuhan, bahkan untuk setiap sektor yang ada dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dalam kelas-kelas yang mereka ikuti, Tuhan memberkati, sucikan dan kuduskan ruangan mereka ya Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan untuk disampaikan kepada anak-anak. Kiranya Tuhan mengurapinya, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang diberikan boleh diterima dengan anak-anak, dan anak-anak boleh melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelas sekolah minggu pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Haleluya, amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita pada hari ini sambil mengingat firman Tuhan. Marilah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan, oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Berurapan di kepala harum dan janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya
Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya, oh betapa indahnya. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua seluruh berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tibalah saatnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Namun sebelum firman disampaikan, kita angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk
hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kini saatnya kami bersama-sama rindu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus mengerjakan bagiannya sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga firman-Mu boleh menegur, mengingatkan, dan meneguhkan iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh benar-benar bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi lebih daripada itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, Tuhan sendiri yang mengurapinya dan menuntun dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami semua yang hadir pada hari ini, Tuhan sendiri yang mengurapinya dengan kuasa-Mu. Jangan terlewatkan satupun ya Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami. Taruh rasa haus dan lapar dalam kehidupan kami akan firman-Mu. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembalakanlah Domba-dombaku. Saya rindu kita bersama-sama bergantian membaca kebenaran firman Tuhan ini secara responsoria. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan kita pada pagi hari ini, kasih sebagai dasar pelayanan yang sejati. Perikop, gembalakanlah domba-dombaku, di mana pertanyaan Yesus kepada Petrus ini sudah sering kali kita dengarkan. Berulang-ulang firman Tuhan ini bahkan sudah disampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kalau ini diulang kembali pada hari ini, ada pesan khusus dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini, bahwa ketiga pertanyaan Yesus kepada Petrus memiliki makna yang begitu mendalam dalam konteks kehidupan kita setiap hari, dalam aplikasi kehidupan kita setiap hari. Yang pertama-tama, kalau kita melihat apa maksud daripada Yesus berkata-kata dengan Petrus, ya, secara khusus Petrus dipanggil dan ditanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran pertama yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diminta untuk senantiasa mengevaluasi kasih kita secara pribadi kepada Dia. Itu yang pertama-tama. Pertanyaan ini mendorong kita untuk kita senantiasa melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia secara pribadi? Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab ada 4 macam kasih yang tentunya tidak asing lagi buat kita anak-anak Tuhan. Ya, yang pertama ada kasih agape. Ya, saya tidak perlu jelaskan tentang 4 kasih yang ada. Kalau kasih agape pasti kasih antara Tuhan dan manusia, kasih yang tidak terbatas. Kemudian ada kasih storge, kasih philia, dan kasih eros. Tetapi keempat ragam kasih itu hanya dirangkum di dalam 2 hal sebenarnya. Yang pertama, kasih yang kalau atau kasih yang walaupun. Ketika kita belajar kasih agape, tentu kita belajar tentang kasih yang walaupun. Kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Walaupun kita orang berdosa dan banyak hal yang telah kita lakukan mengecewakan hatinya, tetapi kasih-Nya tidak pernah berhenti, unconditional. Kasih yang tidak pernah terbatas. Dan kasih yang kedua yaitu kasih yang kalau. Kasih kalau merupakan kasih yang tergantung dengan kondisi, conditional, ya. Kasih yang sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kasih ini mengandung syarat. Kalau dia baik sama aku juga akan baik dengan dia. Kalau dia memberi banyak sama aku juga akan memberi banyak sama dia.
Ini di luar kasih agape. Ya, ada kasih philia, itu kasih pertemanan. Ada kasih eros, yaitu kasih di mana di situ kasih antara lawan jenis, ya, kasih yang mengandung cinta antar sesama, antar manusia. Demikian juga dengan kasih storge. Tiga hal ini ada unsur kalau dan kalau. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk kita senantiasa mengevaluasi kasih kita kepada Yesus Kristus. Seperti halnya ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini di hadapan kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, membuktikan kasih yang tidak terbatas di dalam kita manusia ini, yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sudahkah kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini, dan bagaimana kasih pribadi kita kepada Dia, Allah yang mengasihi kita lebih dari segalanya, kasih yang tidak pernah terbatas. Dia rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia demi saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pertanyaan pada pagi hari ini datang juga kepada kita. Mari kita bersama-sama mengevaluasi diri, merenungkan kembali komitmen kita ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian yang terakhir ketika Yesus mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata, peliharalah anak-anak dombaku. Bagian yang kedua dari pertanyaan Yesus kepada Petrus. Kata Yesus yang kedua kali dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Simon Petrus. Di situ kita belajar bersama-sama bagaimana kita bertanggung jawab dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, Tuhan masih bertanya lagi, sampai di mana kita memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan melayani Tuhan. Kalau saya berbicara tentang pelayanan, saudara-saudara saya yang saat ini masih aktif di marketplace, masih bekerja di tempat masing-masing, di situ juga yang Tuhan percayakan mereka untuk melayani Tuhan. Dan yang Tuhan tanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Apalagi dalam pengiringan kita sebagai umat Tuhan, bagian dari keluarga Tuhan di dalam satu komunitas gereja Tuhan, bagaimanakah tugas tanggung jawab kita dalam pertanyaan yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa kasih kepada Tuhan harus diikuti dengan tindakan nyata dalam pelayanan kita, baik kepada sesama, lebih-lebih kepada Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti kita menjadi berkat bagi sesama kita. Belum tentu hubungan kita baik dengan sesama, tapi dengan Tuhan baik. Tetapi kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, otomatis kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai dasar pelayanan, kita perlu menentukan seberapa kasih kita kepada Dia.
sehingga tanpa banyak alasan, ya, tanpa banyak excuse, ya, kita dengan rela hati melakukan setiap tugas tanggung jawab kita sebagai panggilan kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kasih yang walaupun itu benar-benar nyata, walaupun waktu begitu terbatas, ada undangan ibadah misalnya, saya rindu untuk memuliakan Tuhan. Ibadah setiap hari Minggu itu merupakan bagian ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang tidak terbatas itu tadi. Bahkan ibadah-ibadah yang lain yang diadakan di dalam gereja-gereja Tuhan, di dalam persekutuan-persekutuan Kristen, di mana firman Tuhan itu diberitakan. Bagaimana kita mengambil bagian di tengah-tengah komunitas untuk kita bertumbuh saling menopang satu dengan yang lain. Sebagai aplikasi kehidupan kita untuk meresponi tanda salib ini. Salib ini dilambangkan dengan garis vertikal dan garis horizontal. Kalau kita masih ada di dunia ini, inilah yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita anak-anak Tuhan, untuk kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita memuliakan namanya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Garis horizontal sebagai bukti bahwa kita memiliki hubungan yang baik juga dengan sesama. Seperti nas membimbing kita hari ini, yang juga setiap hari Minggu kita dengar bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua dari itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang melebihi kedua hukum itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perbedaan dari kasih yang walaupun, kasih yang tanpa batas terlihat begitu nyata dengan kasih yang walaupun dan kasih yang kalau. Perbedaannya sangat kelihatan. Kasih yang kalau orientasinya selalu untukku dan untukku. Kata Amsal seperti itu ya, Amsal 30, setiap kita melakukan apa-apa untukku dan untukku. Tetapi kasih yang walaupun, kalau kita melakukannya, kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Yesus lakukan untuk kita manusia. Dia rela menjadi manusia, tinggal di dunia ini 100% sebagai manusia, 100% dia sebagai Allah. Dia merasakan penderitaan seperti apa yang kita rasakan juga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksinya, menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun kita berada. Membawa dampak di lingkungan kita. Pertama-tama di lingkungan paling kecil, di keluarga kita. Lebih besar lagi di jemaat Tuhan, persekutuan orang-orang seiman, ya, yang tentunya frekuensinya sama, servernya sama, ya. Itu lingkup yang berikutnya. Kalau di dua lingkup yang kecil ini kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti menjadi berkat di luar sana. Amin. Seperti pertanyaan Tuhan Yesus. Di sini Yesus bertanya, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Perlu ada tindakan, perlu ada action. Dari apa? Dari kasih yang kita miliki.
karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, kesadaran akan kelemahan kita sebagai manusia. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita membaca Yohanes pasalnya yang ke-15, ya, lebih maju ke depan dari pasal yang kita baca pada pagi hari ini. Pasal 15 dari pelajaran tentang pokok anggur. Kalau kita melihat ayat ini, kita belajar bersama-sama ya bahwa ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima saya bacakan untuk kita semua. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kesadaran penuh bahwa kita tidak berdaya tanpa kasih karunia Tuhan. Inilah yang menyebabkan pertanyaan ketiga Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Sehingga pada pertanyaan yang ketiga Petrus menjawabnya dengan sedih hati. Ya, ditulis pada ayat yang ke-17 bacaan kita pagi hari ini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesadaran akan kelemahan kita membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus saat itu, Tuhan tahu apa yang akan terjadi ketika Yesus menghadapi mahkamah agama saat itu. Apa yang dilakukan Petrus? Tuhan tahu lebih jauh. Dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Sehingga pertanyaan yang ketiga ini diungkapkan kembali dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita melekat erat kepada Tuhan. Amin. Segala situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita seringkali membuat kita meragukan iman kita di dalam Yesus Kristus. Benar? Contoh kehidupan Petrus. Ketika Yesus menghadap jalan salib di depan mahkamah agama, melihat gurunya dianiaya, dia dari jauh dia melihat. Dia ketakutan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dia sudah memiliki identitas yang jelas. Orang berkata, bukankah dia salah satu dari murid Yesus? Tetapi Yesus mengatakan, tidak. Dia bukan murid Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa untuk menyelaraskan antara kehendak kita dan kehendak Allah dalam pelayanan, kita perlu 3 hal. Yang pertama, kita harus tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau saya ada di dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku, sehingga aku tidak mau main-main lagi dalam aku mengiring Tuhan Yesus, siapapun saya. Mau saya sebagai anak, mau saya sebagai orang tua, mau saya sebagai majelis, mau saya sebagai pendeta, mau sebagai saya karyawati dan lain sebagainya. Kita harus tahu kehendak Tuhan di dalam diri kita. Seperti pertanyaan itu, apakah engkau mengasihi aku? Seringkali ini datang ya, ketika kita sedang bertugas, diperhadapkan pada satu pilihan, mungkin dengan situasi yang tidak menyenangkan. Kita harus mengambil keputusan emosi atau memilih berdiam diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu pilihan yang berat ketika kita harus menyadari bahwa kita
memiliki tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan hal itu kita harus tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari tentang kemampuan kita. Siapa kita tanpa Tuhan? Ini yang membuat kita bergantung penuh bahwa tanpa campur tangan Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul Yohanes menulis itu ya, di dalam perumpamaan tentang pokok anggur. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita selaraskan di dalam kehidupan kita? Kita harus tahu diri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini diungkapkan dengan pernyataan ketiga dari Tuhan Yesus yang menggunakan kasih menurut ukuran manusia. Hal ini menyebabkan Petrus bersedih, bukan karena kita memiliki kemampuan, tetapi bagaimana Yesus Kristus yang rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk memberikan teladan sempurna dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan Yesus yang ketiga, sebenarnya Yesus menyelaraskan, aku sangat mengasihimu, aku ada bersama-sama dengan engkau senantiasa, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh karena itu bergantunglah penuh hidupmu kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita seperti tema kita pada pagi hari ini, kasih sebagai dasar pelayanan yang sejati. Mengikut Yesus kita memikul salib, amin. Tapi justru salib itulah kasih, titik balik kasih karunia Allah bagi manusia ini. Sehingga kita dimampukan untuk menyebut Dia ya Aba, ya Bapa. Banyak dalam contoh kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, kita sering kali diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi kasih-Nya yang tidak terbatas membuat kita harus selalu sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masing-masing pribadi pagi hari ini merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita diundang masuk dalam perjamuan Tuhan, mengingat kembali bahwa kita layak sehidangan dengan Dia. Ada perjanjian kekal sebagai lambang bahwa Yesus Kristus sudah menyatu dalam kehidupan kita. Kita minum darah-Nya dan memakan daging-Nya. Ini membuktikan bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan kita. Oleh karena itu selalu ada harapan dan pemulihan. Pertanyaan ini, pertanyaan yang Yesus berikan kepada kita pada pagi hari ini, seperti halnya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kiranya pertanyaan ini juga datang kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia sehingga apapun yang kita alami saat ini, kita tetap bergantung kepada Dia. Kita tetap menjadikan segala-galanya dan berharap penuh kepada Dia sebagai jawaban dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya berangkat lebih dulu, kemudian saya berdoa dengan Pak Alek di konsistori, kacamata saya ketinggalan. Terpaksa saya harus jalan kaki, puji Tuhan, rumah tidak terlalu jauh. Kalau saya pakai kendaraan lagi pasti lebih lama, jalan kaki pulang balik nggak sampai 15 menit. Ya. Sekali jalan saya cuma 4 menit kalau ke rumah saya ke sini, jadi saya jalan kaki. Ketika saya berjalan mau belok ke gerbang kompleks, saya bertemu dengan salah satu jemaat di tempat ini. Lagi naik motor, bawa cucunya satu di depan. Begitu lihat saya, ibu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Bapak lama sekali tidak bertemu kita. Ya Bu, ayo kita ke gereja Pak.
Ini hari Minggu. Saya sampaikan seperti itu. Ibu, akhir-akhir ini Bu, saya lagi banyak sekali masalah. Saya bilang apa? Kalau kita banyak masalah, jangan menjauh dari Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Semakin dekat dengan Tuhan. Ketika ada masalah, susah nggak datang ke Tuhan? Susah ya? Susah Bapak Ibu. Kalau semuanya berjalan baik-baik saja, wah sepertinya doa itu semangat banget. Memuji Tuhan, nyanyinya merdu, kenceng banget gitu ya. Sebab Tuhan baik, ya, terus nyanyi itu sebab Tuhan baik. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada masalah, seringkali masalah lebih besar dari Tuhan yang seharusnya di mana kita berharap dan bergantung penuh dalam kehidupan ini. Dengan kita sering bersekutu dengan saudara seiman, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu sudah merupakan langkah awal sebelum kita mempertanggungjawabkannya secara pribadi, terus dibangun dari hari lepas hari. Kalau ada masalah sulit datang ke Tuhan itu biasanya sulit Bu. Oleh karena itu ada harga yang harus dibayar. Walaupun situasi dan kondisi tidak baik-baik saja, Yesus Kristus Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang seringkali berubah-ubah kita. Karena apa? Situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau nyanyi paling kencang, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dan tidak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang sering berubah-ubah saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita semua diingatkan pada pagi hari ini. Kasih hendaklah menjadi dasar dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita melihat pelayanan Petrus, ya, kita membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh dan menyesali apa yang telah dia perbuat, Tuhan pulihkan dia sempurna. Sehingga dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Jemaat di Roma bangkit atas pelayanan Petrus. Bahkan akhir hidupnya dia menyatakan, saya tidak layak disalib seperti Yesus. Sebagai penghargaan imannya kepada Yesus, dia memilih disalib terbalik, kepalanya di bawah. Ini nubuatan yang diberikan Yesus kepada Petrus. Ya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, ketika kita datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh, bertobat di dalam Dia, Dia mampu memulihkan kita sempurna. Ada harapan dan pemulihan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kembali mengingatkan dan menegur kami. Apakah kami mengasihi Engkau? Selidiki kami Tuhan. Ini hati kami. Temukan kami menjadi orang-orang yang benar-benar setia, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Seluruh hidup kami biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ampuni salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Roh Kudus, kerjakan bagian-Mu sebebas-bebasnya. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, ya Roh Kudus, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Mu yang besar, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, sekaligus kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan naikkan pujian Bumi Penuh Kemuliaan. Kristus, kami bersama-sama datang kembali kepadamu pada siang hari ini Tuhan, membawa pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, pada pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan mengundang kami dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh sehidangan dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tilik hati kami masing-masing supaya kami senantiasa mempermuliakan Tuhan dan memiliki komitmen tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kepulauan Rote, semuanya dalam kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah Tuhan nyatakan. Terlebih-lebih ya Tuhan, semakin mendekatnya serah terima dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, kami serahkan semua situasi dan kondisi di bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang akan mengendalikan situasi dan kondisi bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga bangsa ini, Tuhan mengasihi bangsa ini. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk pemilihan pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada bulan November nanti. Kalau Tuhan kehendaki 27 November nanti pilkada serentak itu akan dilakukan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati situasi dan kondisi yang kami minta kepadamu. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, melakukan setiap tugas tanggung jawabnya takut dengan Engkau, melakukan tugas tanggung jawabnya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan mereka masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu untuk bangsa ini. Ampuni salah dan dosa dari bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa pada saat ini untuk TNI dan Polri sebagai garda depan keamanan bangsa ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat dipercaya menjaga situasi dan kondisi keamanan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Tuhan, kami percaya bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan, dan kemana saja Engkau akan mengalirkannya, itulah yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi perdamaian dunia.
kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Ukraina dan Rusia dan Israel serta negara-negara di Timur Tengah Tuhan. Kami mohon damai sejahtera Allah. Turunlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sana ya Tuhan. Yang Kau kehendaki ada damai sejahtera di seluruh belahan dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat GKOI Persekutuan, kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Masa depan gereja ini ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami pertaruhkan sepenuhnya pelayanan di tempat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap program kerja dari komisi-komisi yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah itu tidak hanya menjadi wacana saja Tuhan, tetapi semua program yang ada kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu bersama dengan majelis, bersama dengan pengurus komisi, dan juga bersama dengan jemaat yang ada, satukanlah hati kami Tuhan, untuk kami menggenapi rencana Tuhan melalui gereja ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan jemaat yang bergumul untuk masalah ekonomi, bergumul masalah pekerjaan, bergumul untuk masalah teman hidup, bahkan bergumul untuk studi mereka. Kami serahkan mereka masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, pastikan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka sebagai yatim piatu. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Demikian juga Tuhan, yang pada saat ini masih bergumul untuk sakit, penyakit, serta pemulihan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Endang Sujaryono. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Hans Tuanakota. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memulihkan sempurna dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya mukjizat-Mu itu masih ada. Setiap usaha yang dilakukan, terapi-terapi yang dilakukan, semuanya dalam berkat kasih karunia Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang pada hari ini juga sedang mengalami kelemahan tubuh, Bapa, lawat mereka satu persatu, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan pelayanan GKOI secara keseluruhan, sinode GKOI kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ketua Umum Pendeta Ronald Manalu, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk membawa sinode ini, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun, kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk Saudari Linda Yelviona yang berulang tahun tanggal 24 Juli. Ibu Dewi Wulansari Pariono Putri berulang tahun pada tanggal 27 Juli. Anak kekasih kami Kristiandra Praditya yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati mereka, bukan saja bertumbuh secara jasmani, tetapi pertumbuhan secara rohani Tuhan karuniakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan mereka. Tuhan, sebentar kami juga menyerahkan lingkungan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati pengurus RT RW yang ada di tempat ini, bahkan kota Bekasi dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi dan memakai kami untuk menjadi kesaksian-Mu di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kini saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah perbuatan keselamatan Allah yang nyata di dunia ini. Sebab itu sebelum melaksanakan perjamuan Tuhan, kami memberitahukan beberapa ketentuan bagi jemaat sebagai persiapan diri untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, kepada saudara-saudara yang berasal dari gereja Protestan yang sudah sidi, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, kepada saudara-saudara yang berasal dari gereja Pentakosta, Advent, Kemah Injil Baptis, Katolik, dan lain sebagainya yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan Tuhan, saya mengundang untuk berdiri dan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan dengan jawaban dengan segenap hatiku. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara telah mempersiapkan diri saat ini dan sungguh-sungguh dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, adakah saudara telah mempersiapkan dan mentaati petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus yang akan kita laksanakan saat ini adalah kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus? Apakah jawab saudara? Tuhan mendengar jawaban saudara, dan selanjutnya saya persilahkan saudara nanti mengambil bagian duduk dalam meja perjamuan yang mana Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai kepalanya. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalannya. Siapakah yang tidak taat ya Tuhan, yang tidak memuliakan nama-Mu? Tuhanlah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Ia telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, biarlah kita membesarkan nama-Nya sambil berseru siang dan malam dengan tidak henti-hentinya bersama sekalian malaikat dan tentara surga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bahwa kekuasaannya memperlakukan segala keadaan kita berada dalam kemenangan, maka dengan penuh sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda perbuatan keselamatan bagi segenap manusia dan dunia. Oleh karena itu, sebelum bersama-sama kita mengambil bagian dalam undangan perjamuan Tuhan, saya mengajak kita untuk kita bersama dengan saudara-saudara seiman di segala waktu dan abad, kita bersama-sama mengaku yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikudus, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Penetapan perjamuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan penetapan perjamuan yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di kediaman Kristus, duduk di sebelah kanan Allah. Untuk menyambut perjamuan, saya mengajak kita semua menaikkan pujian, bersyukur dan bersyukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena segala sesuatu telah tersedia, saudara-saudara yang mengikuti perjamuan, saya undang untuk bangkit berdiri dan saling berjabatan tangan sebelum kita berdoa mengambil perjamuan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Maha Besar di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita lebih dari segalanya. Terlebih-lebih pada pagi ini ya Tuhan, Engkau mengundang kami masuk dalam perjamuan-Mu yang menjadikan kami sehidangan dengan Engkau. Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah memenuhi hati kami sebagai persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Amin. Saya undang untuk majelis maju ke depan dan saya minta untuk Ibu Heni dan Ibu Kusya mewakili jemaat. Roti yang dipecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Amin. Boleh silakan mengambil dengan anggurnya sekaligus. Jemaat, masih ada yang belum menerima? Marilah setelah kita menerima roti ini, kita angkat tinggi dan kita akan makan bersama-sama setelah dikatakan makan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Anggur yang ditumpahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Ambillah.
Ingatlah dan percayalah bahwa anggur ini ditumpahkan untuk keampunan darah Kristus, telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 2, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, hidup dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, sekaligus jemaat membawa sloki yang kosong dan persembahan syukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, marilah kita senantiasa memuji Tuhan kita yang maha murah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur atas kemenangannya, yang mana Engkau telah meluputkan kami dari cengkeraman dosa dan kerajaan maut. Teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta senantiasa memuji nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami ada.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang besar kami mengucap syukur. Amin. Doa pengutusan oleh pelayan. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan pujian Api Maha Tuhan. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah api-Mu, bersihkan daku Al-Masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah api-Mu. Hai jika hilang harapmu, hai jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatimu. Itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Bersihkan daku Al-Masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah api-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan kiranya tetap hidup saling menasehati satu dengan yang lain dan saling membimbing satu dengan yang lain. Biarlah kasih Tuhan tetap menjadi dasar dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bersaat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum beranjak saya akan sampaikan warta tambahan untuk tanggal 28 Juli 2024. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Riana Manjadewi yang sudah melayani kita dan juga melayani perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Kemudian kami majelis juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan diumumkan untuk setelah ibadah ini untuk kaum muda untuk boleh tinggal sebentar ya. Kita boleh kumpul sebentar di depan sini kaum muda. Range umur 18 sampai 30. Kalau itu saudara tunggu sebentar, boleh kumpul di depan sebentar ya. Ada hadiah dari Kak Alfian.
Oke, kemudian pengumuman berikutnya, nanti sore ada ibadah pemuda keluarga muda. Saya mengundang pemuda keluarga muda untuk nanti sore hadir jam 5. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dieter Nicholas dengan tema Eternal Covenant ya, nanti sore jam 5. Yuk hadir. Kemudian Komisi PW akan mengadakan ibadah Padang tanggal 23 Oktober 2024 ya. Yang ibu-ibu yang mau daftar itu bisa mendaftar ke Komisi PW dan rencananya akan membuat seragam ya untuk kebaktian Padang ini. Jadi dapat mengumpulkan 10.000 per minggu untuk membuat seragam tersebut ya. Jadi pengumpulan dana seragam ini dapat menghubungi dan mendaftar kepada Ibu Heni ya. Ibu-ibu katakan amin. Oke, kemudian sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang rindu membaptiskan putra-putrinya dapat mengambil form pendaftaran di ruang sekretariat. Kemudian mohon mendaftar 2 minggu sebelumnya karena kita akan umumkan terlebih dahulu kepada jemaat 2 minggu sebelumnya. Baik, itu saja pengumumannya pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kasih salam kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.